Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita masih mempelajari surat yang ke-18, surat Al-Kahfi, ayat ke-49 yang berbicara tentang satu peristiwa, satu kejadian yang pasti akan terjadi kelak di hari akhir, di hari kiamat. Boleh saja orang tidak percaya kepada hari kiamat, tapi akan tiba waktunya nanti tidak ada satupun orang lagi, tidak ada satupun yang mendustakan terjadinya kiamat. Mereka pasti akan percaya semuanya ketika sudah benar-benar terjadi. Sekarang karena belum terjadi, banyak orang yang percaya, banyak juga yang tidak percaya. Silakan saja, ya. Allah tidak pernah memaksa manusia untuk percaya. Tapi Allah memberi akal dan pikiran pada manusia, memberi hati nurani untuk merenung, untuk tafakkur bahwa semua yang Allah firmankan, yang Allah ucapkan di dalam Al-Quran itu adalah benar adanya. Bahkan di dalam sholat subuh pagi tadi, imam kita membaca surat Al-Haqqah. Al-Haqqah itu pun nama dari hari kiamat. Sama dengan Al-Waqi'ah, itu juga nama hari kiamat. Sama dengan Al-Qari'ah, itu juga nama hari kiamat, ya. Di dalam surat Al-Haqqah, di bagian akhir dari surat tersebut, ya, kita bisa tadi sudah mendengarkan dibacakan oleh imam kita. Seandainya saja semua yang hadir ini paham, senang itu, bahagia, bisa mengerti, bisa tahu makna ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh kita sendiri atau oleh imam kita. Kita menjadi muslim tidak cukup. 3 kali saya ulangi. Hanya membaca saja tidak cukup. Tapi harus membaca dengan pengertian, dengan pemahaman. Mengerti apa yang dia baca, paham isinya. Itu yang perlu. Nah, orang yang paham kepada Al-Quran adalah orang yang bisa membaca Al-Quran, mengerti maknanya dan melaksanakan isinya. Itu paham namanya. Kalau orang yang pintar Al-Quran banyak, tapi belum tentu paham. Mereka tahu Al-Quran, tapi Al-Quran dilanggar. Itu namanya orang gak paham. Kita menjadi muslim itu harus bisa membaca Al-Quran dan mengerti isinya, tahu maknanya. Itu tujuan hidup kita sebenarnya untuk itu. Allah menciptakan kita untuk beribadah. Itu maksudnya untuk menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Untuk menjadi orang yang bertakwa, dia harus beriman dan dia harus membuktikan amalannya dengan amal soleh. Amal soleh itulah semuanya yang disebut dengan ibadah. Nah, amal soleh itu adalah amalan yang isinya mengamalkan Al-Quran dan mengamalkan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu amal soleh, ya. Jadi kita mesti bisa belajar baca Al-Quran, tidak sekedar bisa baca, tidak cukup itu, harus belajar, ya. Ini mayyuridillahu bihi khairan, sekarang baru ingat sabda Nabi ini. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kata Nabi begitu. Man, barang siapa yang yuridullahu bihi, Allah menghendaki kepada dia khairan, kebaikan. Barang siapa yang Allah menghendaki kepada dia kebaikan, maksudnya kalau bahasa keseharian kita, terjemah bebasnya, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik,
yufaqihu fiddin. Allah akan memahamkan dia dalam urusan din, dalam urusan agama. Nah, makanya kita mengaji itu untuk mengetahui isi Al-Quran. Kalau saya nggak boleh teriak-teriak begini, sampean punya hak apa untuk melarang? Pangkat sampean apa? Jabatan sampean apa? Dibandingkan dengan Allah, dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW, kita ini tidak ada apa-apanya. Setinggi apapun jabatan kita, dengan Nabi Muhammad SAW itu nggak ada apa-apanya. Nabi kita tuh menyampaikan Al-Quran tuh di pasar, teriak-teriak, kan mengganggu orang itu, mengganggu orang di pasar. Tapi itu dijalani oleh Nabi. Nabi datang ke pasar itu membacakan Al-Quran supaya orang tahu isi Al-Quran. Pagi ini dan setiap pagi selama saya hidup, insya Allah akan saya selalu teriakkan Al-Quran ini. Orang mau mendengar silakan, nggak mendengar juga nggak apa-apa. Orang mau senang juga silakan, mau benci juga silakan. Ya, yang penting yang saya lakukan ini tidak melanggar hukum, baik hukum Undang-Undang Dasar 45 maupun hukum yang ada di negara Indonesia ini. Nggak melanggar satupun pasal atau ayat dari undang-undang yang ada. Apalagi melanggar aturan agama, nggak ada. Ya, jadi saudara sekalian, saya berkewajiban menyampaikan Al-Quran karena saya tahu Al-Quran. Allah memberitahu saya tentang Al-Quran. Dulu saya jahiliyah sama dengan sampeyan juga, nggak ngerti apa-apa tentang Al-Quran, jahiliyah, bodoh, nggak ngerti apa-apa. Sekarang kita berusaha berhijrah, pindah dari keadaan jahiliyah, keadaan ketidaktahuan tentang ilmu agama, terutama ilmu Al-Quran, kepada ilmu. Ya, hijrah dari jahiliyah, dari ketidaktahuan kepada ilmu. Hijrah dari bid'ah kepada sunnah. Hijrah dari syirik kepada tauhid. Itu yang diajarkan oleh Islam kepada manusia ini. Tadi imam kita membacakan surat Al-Haqqah dalam sholat subuhnya. Di akhir dari surat Al-Haqqah itu saudara, ayatnya itu berbunyi begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innahu latazkiratun lil muttaqin wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin wa innahu lahasratun 'alal kafirin wa innahu lahaqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Ini surat Al-Haqqah, surat yang berbicara tentang hari kiamat. Al-Haqqah itu sendiri artinya hari kiamat. Diambil dari kata haqqo, haqqun, kebenaran. Hari kiamat disebut dari Allah sebagai Al-Haqqah, kata para ulama, karena di hari kiamat itulah akan ditampakkan oleh Allah segala kebenaran. Tidak ada yang tertutup lagi. Kebohongan pun akan dibuka, ya. Keperbuatan buruk manusia pun yang selama ini disembunyikan akan dibuka oleh Allah, sehingga semua orang tahu siapa kita, siapa diri kita, siapa orang itu, siapa dia, dan seterusnya. Itu hari kiamat disebut sebagai Al-Haqqah, hari kebenaran, karena di hari itu ditampakkan kebenaran yang sebenar-benarnya, yang sebetulnya di dunia ini sudah diberitakan oleh Allah lewat Al-Quran. Ayatnya ini, wa innahu, dan sesungguhnya dia, wahai Muhammad, dia Al-Quran itulah tadzkiratun. Al-Quran sungguh adalah peringatan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau saudara merasa bertakwa, merasa diri saudara bertakwa kepada Tuhan YME, ya, silakan saudara menjadi orang yang menjadikan Al-Quran sebagai peringatan. Peringatan untuk diri kita dulu, baru untuk orang lain, untuk keluarga kita. Lalu Allah menyatakan, wa inna, dan sesungguhnya kami Allah, lana'lamu, sungguh kami tahu, kata Allah, anna, bahwasanya minkum, di antara kalian wahai manusia, ada mukadzibin, orang-orang yang mendustakan. Aku tahu, kami tahu wahai Muhammad, bahwa di antara kalian manusia ini ada orang-orang yang mendustakan atau tidak percaya kepada hari kiamat. Tahu aku, tapi ku biarkan aja. Belum kuhukum dia, karena ini bukan hari hukuman. Hari ini hari-hari dunia, ayyamud dunya, hari-hari dunia, bukan yaumuddin, bukan hari pembalasan.
Nanti akan tiba waktunya hari pembalasan, di mana semua perbuatan kita yang baik maupun yang buruk akan dibalas oleh Allah sesuai dengan tingkatan kebaikannya dan tingkatan kejahatannya, keburukannya. Setelah Allah menyatakan, sungguh kami tahu di antara kalian ada yang mendustakan, lalu Allah menyatakan, wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Setelah Allah menyatakan, sungguh kami tahu Muhammad ada di antara kalian yang mendustakan, tidak percaya kepada Al-Quran. Wa innahu, dan sesungguhnya dia Al-Quran itu wahai Muhammad, lahasratun, sungguh akan menjadi penyesalan, akan berubah menjadi penyesalan, alal kafirin, bagi orang-orang kafir. Sesungguhnya Al-Quran itu sungguh merupakan penyesalan bagi orang-orang kafir. Maksudnya orang-orang kafir yang disebut oleh Allah mukadzibin, orang yang mendustakan kepada Al-Quran, itu nanti perbuatan mereka mendustakan kepada Al-Quran akan berubah menjadi penyesalan bagi mereka orang-orang yang kafir itu. Jadi semua orang kafir nanti di akhirat akan menyesal. Makanya Ustaz Abu Bakar Ba'asyir, orang yang dituduh selama sebagai ulama teroris, padahal tidak terbukti beliau sebagai teroris. Beliau dipenjara berkali-kali karena menyampaikan kebenaran. Memang begitulah, kalau kebenaran disampaikan selalu ada resiko. Ya, Nabi Muhammad saja dilemparin batu kok, mau dibunuh kok Nabi kita. Apalagi orang di bawah senabi. Jadi saudara, ada di antara manusia yang mendustakan Al-Quran, dan mereka itu adalah orang-orang yang kafir, kata Allah. Ketahuilah Muhammad, sungguh Al-Quran ini akan menjadi penyesalan bagi orang-orang yang kafir. Sekarang mereka boleh tertawa-tertawa, menghina-hina, mengejek, merobek-robek, membakar Al-Quran. Silakan saja, karena ini bukan hari pembalasan. Nanti akan tiba waktunya menyesal mereka telah mendustakan Al-Quran, menyesal telah mencemooh Al-Quran. Lalu kata Allah, wa innahu lahaqqul yaqin, dan sesungguhnya dia wahai Muhammad Al-Quran itu lahaqqul yaqin, sungguh merupakan kebenaran yang meyakinkan, kebenaran yang yakin, hakul yakin. Al-Quran itu merupakan kebenaran yang meyakinkan, tidak bisa dibantah kebenaran Al-Quran itu, baik di dunia apalagi di akhirat nanti. Al-Quran itu sungguh merupakan kebenaran yang meyakinkan. Oleh karena itu wahai Muhammad, kamu sudah menerima Al-Quran, sudah menerima wahyu Al-Quran ini, dan kamu sudah menyampaikan kepada manusia semampu kamu. Fasabbih, maka bertasbihlah engkau wahai Muhammad, bismi rabbikal azim, dengan menyebut nama Allah Tuhanmu yang maha agung. Semenjak turun ayat-ayat seperti ini, Nabi Muhammad SAW kalau sholat rukuk membaca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, begitu. Dan kalau kita pengen dapat rezeki cepat, gratis, menurut sebuah hadis, sayang sekali hadisnya nggak sahih. Kamu baca setiap pagi sebelum terbit fajar, Subhanallahil Azim wa bihamdih, Subhanallahil Azim 100 kali sebelum matahari terbit. Nanti rezeki akan datang kepada kamu. Silakan saudara buktikan benar enggak itu. Kalau benar ya berarti hadis itu betul. Kalau enggak, ada dua kemungkinan. Satu, betul hadis itu dhaif. Dua, memang sampean citaan wong melarat. Ya. Itu bahasa Jawa. Cetakannya itu cetakan orang yang memang ditakdirkan oleh Allah, orang yang melarat, sehingga berapa pun usahanya untuk menjadi orang kaya gagal terus. Nggak apa-apa. Jadi ini bukan berarti orang melarat itu orang terhina, enggak Pak. Ingat Nabi Muhammad SAW mengatakan penghuni surga nanti keseluruhannya pada umumnya itu orang-orang melarat, orang-orang miskin yang tinggal di surga sana. Orang-orang kaya kebanyakannya masuk neraka. Makanya sampean jadi orang kaya beriman dan beramal soleh supaya tidak masuk neraka seperti Qarun. Kalau jadi pejabat, jadi orang terhormat, ya, menjadi anggota dewan yang terhormat, menjadi bapak presiden yang mulia yang terhormat, ya, hakim yang mulia, jadilah sampean presiden, ya, pejabat, anggota dewan, dan yang beriman dan beramal soleh.
Kalau semua pejabat dan rakyat ini beriman dan beramal soleh, semua kekacauan di negara kita ini akan hilang. Itu tadi malam atau kapan ya saya dengar ada debat tentang reformasi kepolisian. Dari segala macam pakar dikumpulkan. Ini yang perlu direformasi apanya? Mantan pejabat tinggi bintang 3 Polri mengatakan sebetulnya kepolisian sudah punya peraturan yang bagus, tapi sayangnya tidak dijalankan. Kenapa? Kenapa Pak Jenderal? Ya itu karena kultur katanya, kebudayaan. Pak Jenderal, maaf Pak Jenderal, bukan kultur. Karena orang itu tadi, pejabat tadi itu tidak beriman dan tidak beramal soleh dia. Kalau dia beriman dan beramal soleh, nggak berani dia melakukan tindakan yang menyalahi aturan Allah dan aturan undang-undang yang ada di negara ini. Ya. Jadi saudara sekalian, ini peringatan untuk kita semua. Al-Quran itu akan menjadi penyesalan bagi orang kafir, tapi akan menjadi sesuatu yang dibanggakan bagi orang-orang yang beriman. Akan menyelamatkan orang yang beriman. Seperti firman Allah di surat Al-Waqiah ya, yang kita semua sudah tahu dan mungkin hafal juga. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha wa kuntum azwajan thalatha. Ini setelah Allah berfirman, membuka firman dengan Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila telah terjadi hari kiamat, laisa liwaqa'atiha, tidak ada lagi untuk kejadiannya kadzibatun, yang mendustakan, enggak ada lagi yang berani mendustakan. Sudah terjadi kok. Ya. Khafidatur rafi'ah, hari kiamat itu khafidatun, hari yang merendahkan sebagian manusia yaitu yang kafir. Rafi'atun, hari kiamat itu hari yang meninggikan derajat manusia yang waktu di dunia hina, tapi ternyata di akhirat diangkat derajatnya menjadi orang yang mulia dan dimasukkan surga. Padahal dia di dunia orang miskin, gak punya jabatan apa-apa, tapi masuk surga. Kenapa? Karena dia beriman, beramal soleh, gitu, ya, dan seterusnya. Nah, saudara, ayat dalam surat Al-Kahfi ayat 49 ini berbicara tentang hari kiamat. Di sini bunyi ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada. Yang makna dari ayat ini dan penjelasannya atau tafsirnya sebagai berikut. Ini diambil dari tafsir Ibnu Katsir. Wa wudi'al kitab, dan pasti diletakkanlah kitab itu, kitab catatan amal. Alkitab yaitu kitabul a'mal, kitab atau buku tentang amal-amal perbuatan manusia. Amal perbuatan kita itu setiap pagi, setiap hari dicatat oleh malaikat. Omongan kita, perbuatan kita dicatat oleh malaikat. Yang di sebelah kanan kita itu mencatat yang baik-baik, yang di sebelah kiri kita mencatat yang jelek-jelek. Ketika kita ngomong baik, yang kanan yang nulis, oh hari ini dia ngomongnya bagus. Nah, habis itu, kok ngomong jelek sekarang? Yang nulis yang sebelah kiri. Jadi malaikat yang menulis amalan perbuatan baik dengan amalan perbuatan buruk manusia beda, lain. Ya, ini sebetulnya merupakan pelajaran administrasi tingkat tinggi. Jadi laporan keuangan itu antara uang masuk dengan uang keluar, orangnya harus beda. Kalau orang yang masuk dan keluar sama, ya nanti bisa diakali. Tuh. Jadi yang menerima bagian penerimaan ya penerima, dah. Nanti bagian pengelolaan sendiri orangnya. Nah itu dua-duanya diawasi oleh
pejabat tinggi di atasnya. Tapi yang namanya manusia, segala lagi dia tidak beriman, kita pun, saya dan antum, kita semua ini kalau tidak beriman sama saja ya dengan orang-orang yang tidak beramal sebagaimana mestinya. Saya teruskan ya. Wa wudi'al kitab, dan pasti diletakkanlah kitab itu, yaitu kitabul a'mal, kitab tentang amalan-amalan manusia. Alladzi, yang fihi, di dalam kitab itu tertulis al-jalilu wal hakiru wal fatilu wal kitnir was sogiru wal kabir. Ini tertulis itu. Kata Ibnu Katsir, di dalam kitab catatan amal perbuatan manusia itu akan tertulis ya al-jalil, perbuatan yang besar, wal hakir, dan perbuatan yang remeh, yang kecil. Perbuatan manusia yang besar, misalnya ya melakukan satu karya besar, perbuatan yang besar yang banyak berguna bagi orang banyak. Ada yang pekerjaannya atau perbuatannya itu remeh ya. Perbuatan besar ya banyak contohnya ya, menjadi pejabat, menjadi presiden, menjadi menteri, itu kan orang yang sebenarnya bisa berbuat sesuatu yang banyak manfaatnya untuk seluruh rakyat. Tapi kadang-kadang mereka nggak ngerti ya kalau jadi pejabat tuh harus bagaimana. Al-Quran mengajarkan kepada kita semua perbuatan manusia yang dosanya besar maupun yang dosanya kecil tertulis dalam kitab amal perbuatan mereka. Wal fatil wal kitmir, juga yang kecil ya, yang kecil sekali, wal kitmir juga sama, yang kecil sekali itu atau yang agak gede sedikit sama. Wasogiru wal kabir, dan yang kecil maupun besar semuanya. Ini sebenarnya dalam bahasa kita sama semua ini. Baik perbuatan itu besar maupun kecil, kalau itu baik ditulis, kalau itu jelek juga ditulis. Perbuatan baik yang besar pahalanya ditulis, perbuatan baik yang kecil pahalanya juga ditulis. Begitu juga perbuatan dosa yang besar balasannya ditulis, yang perbuatan dosa yang kecil yang balasannya kecil ringan juga ditulis. Lalu kata Allah, fataral mujrimina musyfikina mimma fi. Lalu kamu akan melihat orang-orang berdosa itu, mereka ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, di dalam kitab catatan amal perbuatan mereka. Kenapa mereka ketakutan? Kenapa orang-orang berdosa ketakutan? Karena ketahuan semua perbuatannya. Orang kalau sudah ketahuan perbuatannya yang melanggar hukum pasti ketakutan kalau dia melanggar hukum. Tapi kalau dia nggak melanggar hukum, dia tenang aja, diperiksa Pak Jaksa tenang aja, diperiksa Pak Polisi tenang aja, dia tidak berkata apa-apa kok. Ya, tapi kalau orang sudah terbukti atau dicurigai sangat kuat dia akan bisa jadi tersangka, pasti ketakutan dia. Ya. Makanya Muhammad, kamu nanti akan melihat orang-orang yang berdosa itu di akhirat sana, mereka ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalam BAP-nya malaikat itu tadi. Ya, kata Ibnu Katsir, mereka ketakutan min a'malihi misayyi'ah, min a'malihi misayyi'ah, dari amal-amal perbuatan mereka yang buruk, wa a'malihimil qabihah, dan dari perbuatan mereka yang tercela. Jadi perbuatan mereka yang buruk dan tercela tertulis di dalamnya. Tuh. Wa yaquluna ya wailatana, dan mereka nanti akan berkata ya wailatana, aduhai celakanya kami. Itu celakalah kita ini, kata mereka. Ini orang kafir akan ngomong begini, ai ya hasratana, aduhai menyesalnya kami. Menyesal sudah sampai di akhirat terlambat. Menyesal itu di dunia ini gitu loh, ngomong belum mati kita sudah banyak berbuat dosa, bertobat menyesal atas perbuatan kita di masa lalu yang buruk, yang berdosa, yang jahat, yang jelek, bertobat. Makanya Ustaz Abu Bakar Basir menasihati Pak Jokowi menurut beritanya, ya, dinasihati beliau supaya jadi orang yang beriman, menjadi orang yang membela Islam, karena Bapak itu orang Islam, hidup dengan aturan Islam, dan usahakan negara ini diatur dengan aturan Islam. Itu kan sekali tuh nasihat yang keras, keras banget itu, ya. Dan kalau Bapak punya harta yang bukan milik Bapak, yang punya negara, kembalikan ke negara, udah. Nanti Bapak masa tuanya enak, anak-anaknya juga selamat, bisa jadi presiden seperti sampean juga, asal bertobat, kembalikan uang negara ini. Nasihatnya kayak begitu, Pak. Insya Allah, nggak ada yang berani, nggak ada yang bisa kesana nasihati. Pak Abu Bakar Basir orang tua, udah bau tanah.
Tapi masih sempat begitu. Sementara politikus mengatakan, oh ini anunya Jokowi mau main politik lagi ini mah. Terserah orang mau bicara apa. Yang lain kita melihat sendiri dan menurut kesaksian santrinya yang menemani beliau dan beberapa orang yang lainnya juga menyatakan memang beliau ingin menasihati. Ya. Syukur-syukur lagi ya bukan bahasa menasihati Pak Prabowo juga. Dinasihati supaya negara ini baik, Pak Prabowo, sampean baik, sampean orang besar, orang kuat. Nah, sampai jadi presiden yang baik, yang memikirkan rakyat kecil, ya, sejahterakan rakyat yang selama ini belum baik ini. Dan beliau kalau pidato kan begitu terus itu. Saya dengarkan pidatonya bagus terus tuh Pak Prabowo itu. Ya, kalau seandainya itu terwujud, masya Allah, nyaman benar itu negara ini. Ya, udah kembali ke sini. Wa yaquluna ya wailatana, dan mereka akan berkata, aduhai celakanya kami, mali hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Lalu mereka akan mengatakan, ya wailatana, aduhai celakanya kami, mali hadzal kitab, mengapa kitab ini la yughadiru shaghirah, tidak meninggalkan perbuatan dosa kecil, wala kabiratan, dan tidak juga perbuatan dosa besar, illa ahsaha, kecuali dia mencatatnya, dia menyimpannya, memeliharanya. Maksud ayat ini, la yatruku dzamban, buku kitab catatan amal perbuatan itu tidak meninggalkan satu dosa pun yang besar, satu dosa pun saghiron yang kecil, wala, dan tidak pula kabiron dosa yang besar, wala amalan, dan tidak meninggalkan satu pun perbuatan, wa in sahura, walaupun perbuatan itu kecil, remeh, cuma menyingkirkan kotoran dari dalam masjid, tisu dikeluarkan ditaruh tempat sampah, itu ada pahalanya itu. Apalagi kalau membersihkan ngepel, lebih besar pahalanya. Ya, begitu juga ini. Ya, jadi mengapa kitab ini tidak membiarkan satu perbuatan yang besar dan yang kecil kecuali dia menulisnya, ila ahsaha, kecuali dia menulisnya. Ini ahsaha diartikan oleh pengasir dzabataha, menetapkannya, ya, wa hafidhaha, dan menjaganya, tertulis dengan rapi dalam catatan malaikat yang nanti akan diserahkan di hari kiamat kepada pemilik kitab itu, masing-masing manusia. Lalu disampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, kata Ibnu Katsir, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani bi isnadil muqaddim, dengan sanad yang sudah lewat di atas, fil ayati qablaha, di dalam ayat sebelumnya, yaitu hadis yang disandarkan kepada sahabat Sa'id bin Junadah, sahabat Nabi yang bernama Sa'id bin Junadah, qala, berkata, lama ketika ini kejadian diceritakan, sahabat Nabi ini bercerita, lama ketika faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah SAW telah selesai min ghazwati Hunain, dari perang Hunain, ketika Nabi sudah selesai menjalani perang Hunain menjadi pimpinan, nazalna, kami pun singgah, turun. Nazalna, kami turun. Istilah kami turun yang makna dalam bahasa Indonesia datang, saya baru tahu di Kalimantan ini, Pak. Si anu kok nggak turun, kenapa? Nggak datang, nggak hadir, gitu ya. Di Jawa kan nggak ada, turun ya turun. Iya, Pak. Di sini tuh turun tuh hadir, datang. Ini yang hadir siapa nih? Lina hadir nggak nih? Oh hadir, syukur, alhamdulillah. Beberapa hari aku nggak pernah dengar suaranya. Ya, jadi saudara sekalian, dalam hadis ini dikatakan ketika Rasulullah SAW selesai perang Hunain, nazalna, kami turun, kami singgah, kami datang ke Kofron minal ard, satu lembah dari bumi ini, satu cengkungan lembah yang laisa fihi syai', tidak ada di lembah itu sesuatu apapun. Lembah di padang pasir, sudah bisa bayangkan, nggak ada apa-apanya di situ, pasir melulu. Lalu apa kata Nabi? Faqalan nabiyyu, maka bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ijma'u, ayo berkumpul sini, kumpul. Semua pasukannya sudah kumpul sini, semuanya kumpul, ya. Lalu kata Nabi apa? Setelah kumpul semuanya, Nabi memerintah begini. Ayo ijma'u, ya, berkumpullah kalian semua. Lalu kalian ijma'u, kalian kumpulkan ini, berkumpul. Lalu Nabi menyuruh man wajada udan, silakan kalian setelah berkumpul ini berpencar, ya,
menelusuri lembah ini, cari apa? Cari sepotong kayu, apa sajalah, kayu kecil, kayu besar, kayu apa, kalian kumpulkan. Nabi mengatakan, man wajadahu, dan siapa yang mendapatkan satu potong kayu kecil, falyati bihi, maka silahkan dia datang ke sini, datangkan kayu itu. Waman wajadah hatoban, dan siapa yang mendapatkan kayu yang besar, kayu bakar yang bisa dipakai untuk kayu bakar yang gede gitu, au syai'an, atau sesuatu apapun dari potongan kayu, falyati bih, maka silakan dia datang dengan membawanya. Lalu kata sahabat ini, berkatalah sahabat Nabi ini tadi, ya, Sa'id bin Junadah tadi, famakana, maka tidaklah ada illa kecuali saatun, sesaat saja, hatta ja'alnahu, sampai kami semuanya telah mengumpulkan kayu-kayu tadi rukaman dalam satu tumpukan. Karena banyak, pasukannya banyak kan, ada yang dapat ranting kecil, ada yang dapat kayu agak gede, ada yang dapat batangan gede, itu batang korma atau apa, ada berapa korma atau apa, dikumpulkan semuanya di situ. Jadi ada tumpukan kayu situ. Faqala, lalu bersabdalah an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ini pendidikan seorang panglima kepada anak buahnya, seorang panglima kepada prajuritnya, seorang pimpinan kepada anak buahnya. Diajari oleh Rasulullah SAW bagaimana memahamkan seseorang kepada sesuatu yang sangat penting. Dikumpulkan, terus disuruh kerja. Kamu cari kayu ya, kumpulkan di sini. Setelah terkumpul, lalu Nabi bilang begini, ataruna hada, apa kalian tahu ini barang ini, tumpukan ini kalian tahu? Kalian ngerti nggak apa maksudku mengumpulkan ini? Pertanyaannya begitu. Tahu nggak maksudnya? Kenapa aku menyuruh sampean semua ini, kamu semuanya ini mengumpulkan tumpukan kayu di sini? Mereka nggak tahu ya Rasulullah. Gini ya, fakadzalika, maka demikianlah, maka beginilah, begitulah, tujma'u, akan dikumpulkan az-dzunub, segala dosa manusia ini, alar rajuli, yang terjadi pada seseorang, minkum, di antara kalian, kama, sebagaimana jama'tum hada, kalian mengumpulkan ini semuanya. Jadi nanti ya, di akhirat nanti segala dosa kamu akan dikumpulkan oleh Allah seperti kamu mengumpulkan kayu-kayu ini. Kalau kamu dapat kayu yang gede, kamu taruh di sini, kamu simpan di sini. Kamu dapat uang gede, kamu taruh di rekeningmu. Dapat uang kecil, kamu bagi-bagikan, gitu ya. Itu nanti dikumpulkan itu semuanya di dalam buku dosa kamu semua itu. Nanti kalian akan dikumpulkan dosa-dosa kalian pada seseorang di antara kalian, sebagaimana kalian mengumpulkan kayu-kayu ini. Lalu Nabi mengatakan, falyattaqillah, maka bertakwalah kamu semuanya kepada Allah. Falyattaqillaha rajulun, maka silakan bertakwalah seseorang, wala yudnib, dan janganlah dia melakukan suatu dosa shaghiratan, walaupun dosa kecil, wala, dan jangan pula kabiratan, dosa yang besar. Fa innaha, karena sesungguhnya semuanya muhsatun alaih, adalah sesuatu yang akan dikumpulkan. Ini makna ayat itu tadi ya. Ini yang saya bacakan, yang sedang saya terangkan pada saudara kalian ini loh. Nah, wa wudi'al kitab, dan pasti diletakkan kitab catatan amal perbuatan manusia itu, fataral mujrimina musyfikina mimma fi, maka kamu akan melihat orang-orang berdosa itu, mereka ketakutan terhadap isi tulisan dalam kitab itu. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha, dan mereka akan berkata, aduhai celakanya kami, mengapa kitab ini tidak meninggalkan catatan dosa yang kecil dan tidak pula catatan yang dosa yang besar, kecuali dia menulisnya. Wa wajadu ma'amilu hadira, dan mereka mendapati apa yang mereka perbuat tertulis hadir di dalam catatan itu. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu Muhammad tidak akan mendolimi seorang pun. Nah saudara, ayat yang sedang saya terangkan ini kebetulan tadi pagi dibaca oleh imam kita ini dalam surat Al-Haqqah. Ini saya sampaikan, saya lanjutkan tadi surat Al-Haqqah yang dibaca oleh imam kita tadi ini ya, surat yang ke-69. Nah ini loh Pak, saya terangkan sedikit ya, masih ada waktu enggak ini? Jam 43, 6:43, 5:43. Sedikit lagi ya, sedikit ya.
Halo? Ya, sedikit. Yang mau pamit enggak apa-apa, silakan pamit. Allahumma firlahu warhamhu, Allahumma firlahum warhamhum. Jadi al-haqqah, hari kiamat. Mal-haqqah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-haqqah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Nah, lalu Allah berfirman, kadzabat Samud wa Adum bil qari'ah. Kaum Samud dan kaum Ad telah mendustakan kepada hari kiamat. Fa amma Samudu fa uhliku bit-taghiyah, maka adapun kaum Samud, mereka telah dibinasakan dengan sesuatu yang melampaui batas, ya, dengan perbuatan, dengan siksaan yang melampaui batas sehingga mereka tumbang semua. Wa amma adum fa uhliku birihin sorsorin atiyah, dan adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan oleh Allah dengan angin sorsor, angin yang sangat dingin, atiatin yang bertiup melampaui batas. Kecepatan anginnya sudah nggak terukur sudah. Kecepatan anginnya ada berapa knot gitulah kalau orang-orang yang paham ilmu meteorologi itu. Ya, sakharaha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma, maka angin itu menundukkan kepada mereka, bertiup menundukkan mereka semua, pada mati semuanya ya. Bertiup selama sab'a layalin, 7 malam, wa thamaniyata ayyam, dan 8 siang, husuman bertiup terus menerus, angin kencang bertiup terus menerus selama 7 hari 8 malam, 7 malam 8 siang. Saudara bayangkan angin itu loh, angin apa? Angin puyuh. Nah, apalagi ya? Mandaliung, apalagi ya? Puting beliung. Puting beliung itu Pak, bertiup sebentar jauh itu tidak bisa menghancurkan yang dilewati kok. Lah ini bertiup 7 malam 8 siang. Bayangkan itu. Hancur semua bangunan itu Pak. Orangnya aja tumbang kok. Fatarul qauma fiha sor'a, maka engkau Muhammad melihat kaum Ad itu fiha, di dalam negerinya, sor'a, jatuh bergelimpangan, ka'annahum a'jaju nakhlin khawiyah, seolah-olah mereka seperti batang pohon kurma yang telah roboh. Fahal tara lahum mim baqiyah, maka adakah engkau Muhammad melihat bagi mereka mim baqiyah, dari sesuatu sisa? Apa kamu Muhammad bisa melihat sisa-sisa peninggalan kaum Ad? Enggak ada kan? Habis semua sudah. Kaum Ad sudah enggak ada yang hidup satu pun. Tuh. Lalu kata Allah di ayat berikutnya, ini tentang hari kiamat ini. Nah, saya mau langsung menuju ke sini karena singkatnya waktu. Fa idza nufiqa fis suri nafkhatu wahidah, maka apabila telah ditiup pada sangkakala itu satu tiupan saja, fa yauma idzi waqa'atil waqi'ah, maka di hari itu terjadilah hari kiamat. Wa syaqqatis samaa'u fahiya yauma idzi wahiyah, dan terpecahlah langit di hari itu, lalu dia langit itu yauma idzin, di hari itu, wahiyah, menjadi lemah. Langit yang kokoh yang enggak pernah rusak, hari kiamat baru rusak, ya. Wal malaku ala arjaiha, dan malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum, dan para malaikat memikul ars Tuhanmu di atas mereka. Yauma idzin, di hari itu, samaniyah, ada 8 malaikat. Yauma idzin, pada hari itu, kata Allah. Mana tadi ini? Ya, mana ini tadi? Yauma'in, ini loh Pak. Yauma'idin tu'radun, pada hari itu kalian semua akan dihadapkan kepada Allah. La takhfa minkum khafiyah, tidak ada lagi yang tersembunyi dari kalian, sesuatu pun yang tersembunyi selama ini. Selama ini kita bisa menyembunyikan dosa kita, kejelekan kita kepada orang, bisa. Tapi nanti akan dibuka nanti hari kiamat itu. Fa amma, diberikan kitab catatan amalnya, di sini disebut begini. Fa amma, maka adapun man utiya, orang yang diberi kitabahu, kitab catatan amal perbuatannya, biyaminihi, di tangan kanannya, fayaqul, maka dia akan berkata, ha umuqra'u kitabiyah, hei kemarilah kalian semua, kalian baca kitabku ini, gitu. Jadi di hari akhirat nanti kalau orang beriman menerima catatan, dilihat. Kalau anak sekolah itu rapotnya bagus, kalau orang tes masuk perguruan tinggi lulus, dengan bangganya dia akan datang kepada kedua ibu bapaknya, Pak, Bu,
anak Anda berhasil, lulus, diterima ini. Tapi kalau nggak diterima, diam. Ya kan? Ya. Anak dapat rapot bagus, pamer-pamerkan, rapotku bagus semuanya, aku naik kelas. Kalau zaman dulu gitu. Ya. Itu kalau orang beriman, dia menerima kitab catatan, dia akan pamer. Kalian, ini baca ini kitabku ini. Inni dzanantu anni mulakin hisabiyah. Sesungguhnya aku telah yakin bahwasanya aku akan bertemu dengan hisabku. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka dia orang yang diberi kitab catatan amal perbuatannya di tangan kanannya, bahkan berada di dalam penghidupan yang menyenangkan. Fi jannatin 'aliyah, di dalam surga yang tinggi. Kutufuha daniyah, di sana petikan-petikan buah-buahannya rendah. Jadi semua buah-buahan di sana tuh kalau mau mengambil tuh mudah. Walaupun pohonnya tinggi, kalau orang surga mau minta, aku kepengen buah itu loh. Aku pengen buah itu. Pohonnya yang turun, Pak. Rantingnya ini turun. Kira-kira pohon apa itu ya? Turun gitu supaya bisa dipetik. Kalau kita di sini mau metik durian atau mau metik mangga masak gitu kan, naik dulu kan, atau pakai senggek itu, apa namanya itu? Juluk apa namanya, terserah tuh. Gini. Nah, kalau di akhirat enggak, mangganya turun. Kita tinggal metik. Kutubu daniyah kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Silakan kalian makan wahai penghuni surga, washrabu, dan silakan kalian minum hani'a, dengan enak, dengan nyaman, dengan puas. Mimma aslaftum fil ayyamil khaliyah, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ini semua karena apa yang sudah kalian lalui, ya, sudah kalian lewati. Aslaf dari kata salafun, salafi. Itu kan orang-orang yang sudah lewat. Ya. Bima aslaftum, dengan apa yang sudah lewat, fil ayyamil khaliyah, di hari-hari yang sudah lalu, yaitu di hari-hari dunia. Kamu dulu dunia kan rajin beribadah kan? Kamu orang beriman dan rajin beribadah dan tidak mau berbuat dosa, dan kamu selalu berbuat baik kan? Ini balasannya. Makan minum kamu sepuasmu. Sebaliknya, wa amma man utiya kitabahu bisimali, dan adapun orang yang diberi kitab catatan perbuatannya di tangan kirinya, fayaqul, maka dia akan berkata, ya laitani lam uta kitabiyah, aduhai inginnya aku tidak diberikan kepadaku kitabku ini. Apa ini, aku nggak mau, jangan diberikan. Nggak bisa, sudah diserahkan malaikat kok. Ya, walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak tahu apa ini hisab. Ya laitaha kanatil qadiyah, aduhai aku inginnya aku kematianku dulu waktu di dunia adalah merupakan yang mengakhiri, yang merupakan akhir segalanya. Padahal kematian itu bukan akhir segalanya, masih ada hidup sesudah mati. Ya. Lalu dia akan mengatakan begini, ma aghna anni maliyah, tidak bisa menolong aku, tidak bisa menolong dari diriku, maliyah, hartaku. Jadi orang yang kaya-kaya, yang selalu membanggakan hartanya, di akhirat gak ada gunanya itu hartanya, gak bisa menolong dia. Bahkan dia akan mengatakan, ma aghna anni maliyah, aduh, hartaku gak bisa menolong aku ternyata. Ya memang gak bisa, Allah gak perlu hartamu kok. Allah perlu kamu itu jadi orang beriman, jadi orang baik, beramal soleh. Itu yang Allah minta. Cuma gitu aja kok, Allah gak minta banyak kok. Nanti urusan rezeki aku yang kasih, aku yang bagi. Kamu gak akan kamu mati kelaparan kalau kamu beriman benar-benar. Itu. Sebaliknya ini yang kaya akan mengatakan, ma aghna anni maliyah, tidak bisa menolong aku hartaku. Yang jadi pejabat tinggi ini, orang-orang gede-gede ini akan mengatakan, halaka anni sultaniyah, telah binasa dariku kekuasaanku. Ternyata kekuasaan dia waktu di dunia jadi raja, jadi presiden, jadi apalah, orang besar, gak bisa menolong dia juga. Itu. Lalu apa? Firman Allah kepada malaikat. Malaikat kan ibarat kalau kita di dunia ini polisi-polisinya Allah gitu. Ditugasi untuk apa? Ini. Kata Allah kepada malaikatnya, khuduh, kalian tangkaplah dia. Ini orang ini, tangkap ini. Fahullu, lalu borgolah dia, belenggulah dia. Karena waktu dia dulu dia suka menangkap orang, suka membelenggu orang, padahal nggak salah. Itu nanti akan dibalas tuh. Kalau sampai membelenggu orang, lihat-lihat dulu.
ya, terbukti ada dua alat bukti sah, boleh kamu tangkap dia. Kalau belum ada alat bukti dua yang sah, ya jangan dulu, intai aja. Intel kan banyak, tugasnya kan mengintelin orang-orang jahat, bukan mengintel orang-orang baik, ya. Kata Allah kemudian apa? Tsummal jahima sallu. Kemudian ke dalam neraka jahim itu salluhu. Kalian masukkan dia. Allah menyuruh orang yang kaya, orang yang tinggi jabatannya disuruh masuk neraka. Yang menyuruh Allah dan yang melaksanakannya para malaikatnya. Lalu apalagi yang kita banggakan kalau sudah begini, saudara? Kita membanggakan kekayaan kita. Gak ada gunanya kekayaan kita di akhirat nanti. Kekayaan kita berguna di dunia ini loh. Mumpung sampai jadi orang kaya, gunakan kekayaan itu berbuat baik sebanyak-banyaknya. Gunakan untuk membantu orang seluas-luasnya. Semakin banyak harta sampean, semakin banyak bisa membantu banyak orang. Tapi semakin sedikit, ya semakin sedikit pula yang bisa dibantu. Ya. Sebaliknya, saudara jadi pejabat tinggi, gunakan jabatan itu untuk apa? Mensejahterakan anak-anak buahnya. Jangan dibalik, anak buahnya suruh kerja keras, setor kepada atasan, jangan kebalik itu. Halo, ya mudah-mudahan paham semua ya. Saya tidak menyindir siapa-siapa, tapi inilah ajaran Al-Quran, inilah ajaran Islam. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.